Efesus pasal yang ke-6, kita akan baca dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kembali kita berdoa, minta Tuhan boleh memimpin kita. Kembali kami berdoa, mohon kiranya Engkau boleh menyertai pemberitaan firman ini Bapa. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu dan kebenaranmu tengah-tengah kami, dan siapkan hati kami untuk menerimanya. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang memberitakan, kiranya Engkau juga boleh pakai untuk memberkati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat pada surat Efesus, maka surat Efesus adalah surat yang begitu kaya sekali akan doktrin yang Paulus ajarkan bagi diri kita, berkenaan dengan gereja, berkenaan bagaimana kita bisa menjadi gereja Tuhan atau menjadi umat Tuhan di dalam dunia ini. Lalu setelah itu Paulus juga memberikan kepada kita pengertian kalau setiap gereja Tuhan atau umat Tuhan akan diberikan satu kuasa untuk memiliki kehidupan yang kudus di tengah-tengah dunia ini, dengan satu tuntutan hidup sebagai orang Kristen untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Paulus juga berkata bahwa orang Kristen adalah satu-satunya orang yang ada di dalam dunia ini yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara bisa lihat itu di dalam pasal yang pertama misalnya. Mulai dari ayat yang ketiga, di situ dikatakan, Paulus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4, sebab di dalam Dialah, Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu saudara bisa lihat di dalam ayat 14, Paulus berkata, demi untuk memberikan penebusan itu bagi kita, kepastian, ada jaminan supaya kita bisa menerima seluruh janji berkat Tuhan di dalam Kristus itu, maka Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Lalu setelah itu Paulus berdoa untuk kita boleh bertumbuh di dalam pengertian akan Kristus, dan Kristus boleh berdiam di dalam diri kita dengan satu ketenangan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu pasal yang kedua, Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa kenapa kita membutuhkan karya dari Allah Tritunggal untuk penebusan kita itu. Yaitu kita adalah orang yang berdosa, kita layak untuk dihukum mati karena kita sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita itu. Lalu di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di situ dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan, dan karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi keberadaan kita sebagai orang Kristen, itu karena tindakan apa? Satu, rencana kekal Allah Tritunggal di dalam kekekalan. Yang kedua adalah yang dinyatakan melalui inkarnasi Kristus untuk menebus diri kita yang berdosa ini. Dengan tujuan apa? Mencipta barukan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah telah sediakan bagi diri kita di dalam Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu kita kemudian dipersatukan di dalam Kristus melalui penebusan Kristus itu. Lalu kalau saudara teruskan ke dalam pasal yang ketiga, saudara akan menemukan juga bahwa
Ada hal-hal yang menjadi rahasia Tuhan yang kemudian dinyatakan di dalam Kristus. Dan saudara boleh lihat di dalam ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang orang Kristen adalah orang yang bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Makanya masuk ke dalam pasal yang keempat dan seterusnya, Paulus mulai berbicara berkenaan dengan aplikasi hidup Kristen. Bagaimana orang Kristen yang telah ditebus oleh Kristus demi untuk kemuliaan nama Tuhan itu memiliki kehidupan di dalam dunia ini. Baik itu di dalam kesatuan gereja, baik itu di dalam kesatuan keluarga, baik itu di dalam relasi antara ayah dan anak atau orang tua dan anak, baik itu dalam relasi antara tuan dan hamba yang ada di dalam dunia ini. Lalu selain dari bicara bagaimana kita memiliki relasi dalam semua aspek hidup kita itu, maka Paulus juga berkata, kamu harus tahu bahwa ketika kamu hidup dalam dunia ini, kamu perlu mengenakan senjata rohani. Senjata rohaninya adalah 6 senjata yang kita sudah bahas sebelumnya. Ikat pinggang kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kebenaran keadilan, lalu berkasutkan Injil damai sejahtera, kemudian apa lagi? Perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Ini adalah 6 senjata rohani yang kita harus kenakan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena pada waktu kita berjalan dalam dunia ini, walaupun Tuhan sudah memberikan semua kemampuan, kuasa untuk kita bisa hidup di dalam dunia ini secara kudus dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kehidupan kita bukan sesuatu yang mudah. Kehidupan kita ada lawan yang berusaha untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Maka untuk bisa memenangkan peperangan itu Tuhan memberikan perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa kenakan dan kita melawan serangan iblis itu dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita bicara tentang hal ini, maka ada satu kecondongan di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu kita sudah memiliki semuanya. Mau dari apa? Dari pengetahuan teologis, Tuhan sudah ajarkan begitu limpahnya bagi diri kita. Berkenaan tentang Allah itu siapa, manusia itu siapa, apa yang menjadi karakter Allah, apa yang menjamin hidup kita sebagai orang Kristen untuk bisa setia sampai akhir. Semua itu bukan karena usaha yang kita lakukan, tetapi karena ada jaminan tangan Tuhan yang memegang dan memelihara kita sampai pada akhirnya. Lalu bukan hanya itu adalah satu karya Tuhan bagi diri kita, suatu janji yang Tuhan pegang dengan setia sampai kita berhadapan dengan Tuhan, tetapi juga memang ada bagian hidup kita. Tetapi Tuhan juga berkata ketika engkau dituntut untuk hidup di dalam kekudusan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, engkau juga sudah diperlengkapi dengan segala kebutuhan dan perlengkapan senjata untuk engkau bisa memenangkan peperangan itu. Makanya orang Kristen seringkali dengan bangga ngomong dengan satu slogan, kita adalah pemenang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita pemenang bukan? Kita memang betul-betul adalah pemenang. Kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa untuk menang. Kita diberikan senjata untuk bisa membawa kita ke dalam kemenangan. Kemenangan dalam hal apa? Bukan dalam hal kehidupan fisik tengah-tengah dunia ini, tetapi di dalam hal kehidupan rohani yang Tuhan minta kita nyatakan di dalam hidup kita. Di dalam kekudusan, di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan kepada Tuhan, Alkitab berkata, kita bisa atau tidak bisa lakukan? Halo? Kita? Kok diam semua? Bisa atau tidak bisa? Bisa? Amin? Aminnya cuma berapa persen? Amin enggak? Amin. Saya tanya lagi, pasti bisa enggak? Langsung diam ya. Jawabnya pasti bisa.
Saudara harus punya optimisme seperti ini loh. Optimismenya bukan karena sayanya punya kemampuan pasti bisa. Tetapi di dalam Kristus dan kuasa Roh Kudusnya, itu yang menolong kita pasti bisa hidup di dalam kemenangan. Kalau kita nggak punya keyakinan itu, kita sudah gagal dan kalah di dalam peperangan. Bukan cuma di dalam peperangan, tetapi sebelum kita masuk dalam peperangan kita sudah gagal dan kita sudah kalah. Karena kita nggak punya optimisme kalau Tuhan sanggup menolong kita menang di dalam peperangan itu. Tuhan sudah memberikan kita segala perlengkapan senjata yang kita butuhkan untuk memenangkan peperangan itu. Dan untuk itu kita punya kemampuan untuk memenangkan peperangan itu. Tetapi di sisi lain, pada waktu kita bicara kita pasti bisa memenangkan peperangan itu, kita harus ingat bahwa tubuh kita ini masih ada kedagingannya. Bahwa tubuh kita ini masih ada sisa dosanya. Di mana kita masih bisa digoda untuk jatuh ke dalam dosa oleh iblis. Kita punya kedagingan bisa mendorong kita untuk lebih memilih hal-hal yang berdosa, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu apa? Jawabannya adalah doa. Doa sebagai satu sarana yang Tuhan, salah satu daripada senjata Allah yang terakhir untuk menolong kita di dalam memenangkan peperangan itu. Tetapi sebenarnya bukan bicara cuma salah satu senjata terakhir. Tetapi ini adalah senjata yang paling utama, paling penting yang mencakup seluruh senjata yang lain untuk kita bisa memenangkan peperangan itu. Kalau Bapak Ibu bicara tentang kitab Efesus ini, maka ada seorang yang bernama John MacArthur itu berkata seperti ini. Kitab Efesus atau surat Efesus itu adalah satu surat yang dimulai dengan kemuliaan di tempat yang tinggi, tetapi diakhiri dengan lutut. Surat Efesus itu dimulai dari satu pekerjaan Tuhan yang begitu mulia di dalam kekekalan bagi orang yang percaya. Tetapi ketika pekerjaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang percaya, yang akan dilakukan orang percaya atau respon yang diberikan orang percaya berikutnya adalah doa. Artinya adalah doa itu adalah satu perintah, satu kehidupan yang sangat-sangat penting yang tidak pernah boleh diabaikan oleh manusia. Kalau kita mau ibaratkan doa itu seperti apa? Mungkin kita bisa ibaratkan seperti nafas. Pada waktu seseorang bernafas untuk hidup, saya mau tanya, hidup itu pasti dinyatakan dengan bernafas kan, selain daripada saya bertumbuh, saya makan, saya bergerak begitu. Tapi juga bernafas ya. Pertanyaannya adalah, lebih mudah bernafas atau tidak bernafas? Mau coba? Kita semua isep nafas dalam-dalam, lalu tahan nafas ya. Saya hitung ya, bisa berapa ya? Bisa 1 menit gak tahan? Mungkin bagi orang yang melatih diri dia bisa tahan cukup lama. Tetapi biasanya orang yang tidak latih nafas itu paling tahan beberapa detik dia sudah harus bernafas lagi. Kenapa? Kalau enggak dadanya itu seperti mau pecah, mau meledak. Karena udara dari luar itu akan masuk dan memaksa mau masuk ke dalam paru-paru kita. Saya tanya, lebih mudah bernafas atau tidak bernafas? Hah? Bernafas ya. Doa itu seperti itu. Pada waktu Tuhan itu menebus kita, pada waktu Tuhan itu menyelamatkan kita, maka sebagai orang yang sudah dicipta barukan, dia akan melihat doa itu seperti nafas, di mana kehidupan yang berdoa itu lebih mudah, lebih enak daripada tidak berdoa. Saudara, ini menjadi unsur yang penting. Saya tahu orang-orang Kristen yang baik-baik, yang rohaninya raksasa itu berkata doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Saya nggak ragukan itu semua benar. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Tetapi yang saya mau juga angkat bagi diri kita pada waktu kita melihat kepada doa.
doa itu adalah satu tanda kehidupan rohani orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Seperti halnya kita yang hidup membutuhkan oksigen, kita yang hidup secara rohani membutuhkan doa. Seperti halnya kita yang hidup tidak bisa lepas daripada oksigen, maka kita yang hidup secara rohani tidak mungkin bisa lepas daripada doa. Tetapi masalahnya adalah ketika kita punya kesegudang pengetahuan teologis dalam hidup kita, seringkali kita berpikir kalau kita hidup walaupun secara pengakuan mulut kita berkata saya butuh Tuhan, tetapi secara hidup kita menyatakan hidup yang tidak perlu Tuhan. Saudara paham maksud saya? Secara teologis saya ngomong saya perlu Tuhan, tetapi secara hidup kita menyatakan saya tidak perlu Tuhan. Dari mana? Dari doa. Saudara tahu orang yang berdoa kepada Tuhan itu adalah orang yang menyatakan dia membutuhkan Tuhan. Bukankah doa itu salah satu pengertiannya adalah permohonan. Saya memohon kepada Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan di dalam hidup saya. Nah, kalau saudara lihat di dalam doa Bapa kami, maka saudara akan menemukan kalau kebutuhan yang dinaikkan itu mencakup seluruh kebutuhan dari hidup kita. Itu di dalam doa. Jadi pada waktu kita memiliki satu kehidupan yang berdoa, kita menyatakan kalau saya adalah seorang Kristen yang tidak mungkin bisa hidup tak terlepas dari Tuhan Allah. Yang bukan hanya dinyatakan di dalam pengertian teologis kita, pengetahuan kita kalau saya butuh Tuhan, saya tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Saya ini tidak kekal, Tuhan itu adalah kekal. Dia yang menopang segala sesuatu, tetapi saya juga menyatakan hidup yang ditopang oleh Tuhan setiap detik di dalam hari-hari yang saya lakukan di dalam dunia ini. Itu pentingnya doa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu makna dari doa di mana orang Kristen harus bisa melihatnya. Makanya pada waktu kita melihat di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ini, setelah Paulus berbicara tentang apa saja yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, lalu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana pembaruan yang terjadi dalam kehidupan kita itu oleh Roh Kudus yang dikerjakan Dia bagi diri kita, maka hal berikutnya adalah selain dari perlengkapan senjata rohani yang kita harus pegang, miliki, tetapi juga kita harus hidup di dalam satu kehidupan yang berdoa di hadapan Tuhan. Jadi saya percaya ini adalah satu pengertian yang benar. Karena pada waktu kita makin mengenal siapa Allah itu. Waktu kita makin tahu kalau Dia adalah Allah yang berdaulat dan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan keputusan kehendaknya. Waktu kita makin tahu bahwa segala sesuatu dalam dunia ini tidak pernah terjadi di luar daripada kehendak Tuhan. Pada waktu kita tahu bahwa keberadaan kita di dalam dunia ini adalah sesuatu keberadaan yang karena Tuhan jaga. Tanpa Dia menjaga kita nggak mungkin ada di dalam dunia ini. Baik dalam tubuh fisik ataupun di dalam tubuh rohani kita ketika bertemu dengan Tuhan. Pada waktu kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita, makanan yang kita terima sesuap demi sesuap nasi itu adalah sesuatu yang merupakan berkat Tuhan bagi diri kita. Pada waktu kita mengerti bahwa tubuh kita ini bisa punya kelemahan dan untuk bisa mengalami pemulihan itu bukan kuasa dokter tetapi kuasa Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi diri kita. Pada waktu kita mengerti bahwa untuk bisa menyatakan satu kehidupan rohani dalam dunia ini, misalnya dalam pengampunan dosa kepada orang-orang atau pengampunan bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada diri kita itu adalah karena kuasa Tuhan bagi diri kita. Supaya melalui itu kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin gak ada alasan untuk tidak berdoa kan. Pasti doa. Karena apa? Karena kita nggak mungkin bisa jalani hidup tanpa penopangan dari Tuhan, tanpa berkat dari Tuhan, tanpa pemberian dari Tuhan dalam hidup kita. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, kecondongan orang yang menuntut pengetahuan iman di dalam hidup dia, bukan di dalam pengertian seperti yang kitab suci nyatakan. Makin dia tahu kebenaran, tanda kutip kebenaran,
makin banyak dia memahami Alkitab, sayangnya makin dia kurang berdoa. Ini adalah satu bahaya yang bisa terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Bahaya yang sebenarnya tidak seharusnya ada, tetapi juga bahaya yang menyatakan kalau dia adalah orang Kristen praktis. Bukan orang Kristen praktis, tapi orang ateis praktis. Saudara, orang beriman atau tidak beriman itu dinyatakan dari apa? Dari pengetahuan atau dari hidup? Dari hidup kan? Bukan dari pengetahuan. Makanya ketika seseorang di dalam konteks Indonesia dikatakan negara Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia adalah seorang yang harus mengakui keberadaan Tuhan. Maka itu berarti negara Indonesia adalah negara yang beragama. Tidak ada seorang pun yang ateis dalam dunia ini. Maksudnya bukan beragama tertentu kayak gitu. Tapi tidak ada orang yang ateis dalam dunia ini. Maka apa yang menjadi ciri dari seorang yang beragama? Oh, dia memiliki pengetahuan tentang Tuhannya. Dia memiliki pengetahuan tentang pengajaran agamanya. Saya bilang itu penting, itu harus. Tetapi orang yang memiliki iman haruslah hidup di dalam iman. Hidup di dalam menyatakan imannya. Dan wujud dari iman itu apa? Doa kan? Betul nggak? Saya percaya Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan berarti saya percaya kalau Tuhanlah yang bukan ada saja, tetapi Tuhanlah yang memelihara dan memimpin, mencukupkan dan melimpahkan hidupan kita dan menjaga kita sampai akhir. Termasuk dalam hidupan kekal. Dan kalau itu semua bersumber dari Tuhan, tidak ada hal lain kecuali kita minta kepada Tuhan seperti seorang bayi atau seorang anak. Bayi yang meminta susu kepada mamanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Atau seorang anak ketika dia sudah mulai mengerti bahwa hidupnya bergantung dari orang tuanya. Semasa dia masih kecil, dia apa-apa pasti datang ke papa mamanya minta sesuatu kepada papa mamanya. Makanya di dalam Injil ada kalimat ketika Roh Kudus itu diberikan kepada diri kita, maka itu membuat kita memiliki kemungkinan untuk berseru kepada Allah sebagai Aba dan Bapa kita. Kita tahu kalau Dialah Bapa yang memelihara kehidupan kita di dalam relasi antara Papa dan anak. Jadi saudara, sekali lagi saya mau bilang ini pentingnya doa. Doa itu bukan cuma salah satu senjata dari sekian banyak senjata rohani yang Tuhan berikan bagi diri kita. Kalau kita cuma mengerti ayat ini di dalam konteks, di dalam ayat itu saja berkenaan tentang doa, tetapi di luar daripada konteks Efesus, mungkin kita akan memperlakukan doa itu hanya sekedar doa seperti ayat-ayat lain ketika berbicara berkenaan tentang doa. Tetapi kalau kita mengertinya di dalam konteks Efesus, maka itu membuat kita memiliki satu kesadaran yang begitu besar sekali. Bahwa doa itu adalah hal yang gak mungkin kita bisa abaikan dan boleh abaikan di dalam hidup orang Kristen. Justru orang Kristen yang gak pernah bisa berdoa, gak suka berdoa, dan juga tidak bersama-sama dengan orang Kristen yang lain berdoa, itu perlu menguji ulang teologi dia. Pengenalan dia akan Tuhan. Iman dia kepada Tuhan. Saya ngomong ini bukan untuk promosikan persetujuan doa ya. Tapi saya ngomong ini itu berdasarkan pengertian yang saya mengerti dari apa yang kitab suci ajarkan bagi kita berkenaan dengan doa. Lalu pada waktu kita bicara sudah melihat betapa pentingnya doa itu, maka hal berikutnya yang kita perlu lihat adalah kita kapan berdoa. Lalu seperti apa doa yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Dan permohonan apa yang saja yang menjadi hal yang kita perlu perhatikan
Lalu untuk siapa kita berdoa? Itu semua dicatat di dalam ayat yang ke-18. Yang pertama kita bisa lihat di sini memang dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Tapi saya mau ajak kita melihat terlebih dahulu di bagian yang kalimat kedua, berdoalah setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang Kristen harus setiap waktu berdoa. Kapan berdoa? Setiap waktu. Bisa nggak? Begitu baca kalimat ini mungkin kita langsung ngomong komplain kepada Tuhan kayak gini. Tuhan, gimana sih setiap waktu? Saya ini bukan orang pengangguran loh. Anak-anak saya di rumah butuh makan loh. Saya butuh pekerjaan untuk bisa mendapatkan uang untuk memberi makan kepada anggota keluarga saya. Tuhan, saya ini statusnya memang bukan pekerja, tetapi saya ini pelajar. Saya ini mahasiswa. Dan mahasiswa itu kan atau pelajar itu paling tidak di dalam beberapa jam dalam hidup dia itu pasti belajar, studi kayak gitu. Kalau dia studi dan belajar, bagaimana dia bisa berdoa setiap waktu? Kalau saya bekerja setiap hari, bagaimana saya bisa berdoa setiap waktu? Itu berarti saya pasti gagal di dalam mentaati perintah ini. Dan ini adalah satu perintah yang tidak masuk akal, ideal tetapi nggak masuk akal dan nggak bisa dijalankan. Nah, ada orang yang ketika mengerti hal ini, mereka kemudian berkata seperti ini, kata asli daripada berdoa setiap waktu itu bukan berbicara setiap detiknya kita berdoa, tetapi kata Yunaninya itu menunjukkan setiap ada kesempatan kita berdoa. Jadi setiap kali kita ada peluang untuk berdoa, kita ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Betul enggak? Saya pikir ada benarnya. Berdoa setiap waktu itu bicara tentang setiap ada kesempatan saya bisa berdoa kepada Tuhan, saya akan berdoa kepada Tuhan. Ketika orang Yahudi, kalau kita bicara di dalam konteks Yahudi, mereka bahkan menyiapkan dalam satu hari ada 3 kali waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bukan setiap ada waktu, tetapi mereka mengkhususkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan di dalam jam-jam tertentu. Kalau saudara perhatikan kepada orang muslim, mereka bukan berdoa pada setiap ada peluang untuk berdoa, tetapi mereka di dalam 5 waktu, 1 hari menyediakan waktu itu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks ini atau di dalam contoh hidup seperti itu, apakah ini berarti bahwa tuntutan Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen itu lebih rendah? Apakah itu berarti bahwa orang-orang di luar daripada kekristenan memiliki prioritas kepada Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih penting daripada orang Kristen? Kenapa saya bilang seperti ini? Karena pada waktu kita bicara tentang doa, maka esensi daripada doa itu menyatakan bahwa tadi apa? Tuhan itu penting, Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidupan kita. Tapi kalau kita hanya menyediakan waktu tertentu saja, kalau ada waktu untuk berdoa baru kita berdoa, kalau nggak ada waktu untuk berdoa maka kita nggak berdoa begitu. Artinya Tuhan itu menempatkan prioritas keberapa di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah itu berarti kehidupan Kristen itu level moralitasnya di bawah tuntutan dari agama yang lain? Nah, untuk itu saya lihat pengertian pertama, kalau andai kata doa itu adalah sesuatu yang dimengerti setiap waktu, itu adalah sesuatu waktu yang kita ada, peluang untuk berdoa kita ada. Saya pikir ada benarnya kita nggak boleh lewatkan kesempatan untuk berdoa, tetapi juga sekaligus sebenarnya nggak terlalu tepat. Lalu pengertian yang benar itu apa? Berdoa setiap waktu, satu sisi memang penting kalau kita bisa sediakan waktu khusus bagi Tuhan. Tapi pengertian doa sendiri yang Alkitab ajarkan itu menyatakan suatu kehidupan yang selalu sadar kalau kita ada di hadapan Allah. Satu kehidupan yang selalu sadar kalau kita itu bergantung kepada Tuhan. Satu kehidupan yang selalu sadar kalau hidup kita itu ada di dalam penopangan Tuhan. Satu kehidupan yang membuat kita setiap kali menghadapi satu situasi tertentu dalam hidup kita. Apakah kita mau bangun tidur kah? Mau makan kah?
mau pergi kerja kah, atau pulang kerja, mau tidur, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi bukan cuma di situ. Setiap hal yang Tuhan izinkan kita lalui dalam hidupan kita temui dalam hidupan kita, langsung secara otomatis kita lihat dari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam peristiwa itu. Saudara kalau berjalan ketemu orang kecelakaan, saudara cuma liatin kayak gitu, waduh kasihan ya. Atau saudara berdoa untuk imannya, untuk keselamatan dia. Waktu saudara bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetangga, rekan kerja, ada nggak saudara ingat, oh dia belum percaya Tuhan, saya doakan untuk imannya kepada Tuhan. Pada waktu saudara mengalami pergumulan dalam hidup ini, atau teman saudara mengalami pergumulan dalam hidup ini, saudara ingat enggak ada Tuhan dan saudara perlu doakan orang itu. Bahkan saya boleh katakan, pada waktu kita mengerti prinsip ini, maka kita juga akan melihat bahwa segala pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu pun bersumber dari Tuhan. Saudara paham maksudnya? Kita seringkali di dalam perjalanan iman kita ngomong saya percaya Tuhan. Kita ngomong saya percaya Tuhan memimpin segala sesuatu. Tapi begitu ada orang melukai kita gak pernah bisa damai dengan orang itu seumur hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu namanya percaya Tuhan enggak? Ambil contoh kayak gitu ya. Pada waktu kita mengalami satu kondisi yang digoyang oleh Tuhan. Digoyang ya, enggak usah ngomong Tuhan dulu ya. Apapun yang kita alami misalnya, mendadak kita sakit, mendadak kita terancam, mendadak kita punya ekonomi itu mungkin goyang kayak gitu. Atau yang lainnya. Kita bisa lihat enggak bahwa itu pergumulan datangnya bukan karena si A dan si B, si C kayak gitu. Tetapi karena Tuhan izinkan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu itu adalah ini. Saya mengerti bahwa apa yang saya alami, apa yang terjadi, bahkan pergumulan saya yang belum selesai dan tidak pernah selesai dalam hidup saya, itu adalah karena Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan ini membuat kita selalu akan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan Engkau izinkan ini terjadi? Berapa lama Tuhan Engkau akan membuat saya melewati situasi ini? Untuk apa Tuhan Engkau izinkan hal ini terjadi? Apa yang Engkau sedang ingin kerjakan di dalam kehidupan saya atau di dalam gereja Tuhan melalui peristiwa yang terjadi ini? Saudara, saya percaya ini adalah kacamata orang Kristen yang seharusnya dilakukan atau dimiliki oleh semua orang Kristen. Dan saya percaya kalau ini menjadi kacamata kita, apapun yang kita lihat itu menggunakan kacamata dari Tuhan ini, maka saya percaya banyak persoalan dalam hidup ini itu akan bisa dimiliki kekuatan untuk melaluinya. Dan banyak persoalan relasi antara sesama orang Kristen itu bisa diselesaikan. Termasuk relasi keluarga. Kalau enggak, saya yakin kita enggak punya kekuatan. Karena kita akan melihat segala sesuatu berdasarkan kesalahan orang dan ketidakmampuan diri kita. Dan cenderungan orang berdosa adalah mengkambing hitamkan orang lain dan membenarkan diri. Ada solusi enggak? Enggak ada solusi. Selama orang itu enggak minta maaf, lalu orang itu enggak pernah punya pikiran bahwa saya salah, yang dia juga pikirkan adalah kita yang salah, bukan dia yang salah. Mana ada solusi di situ? Tapi kalau kita punya kacamata Tuhan, saya yakin kita ada jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Contohnya itu kayak apa? Pakai kacamata Tuhan. Ilustrasi gampang ya. Ini kacamata ya. Andai kalau ini kacamata putih, saya pakai, saya ngelihat segala sesuatu itu putih kan, clear. Tapi kalau saya pakai kacamata yang dicat warna merah atau hitam lah ribbonnya, maka semuanya saya lihat jelas nggak?
Jelas, tapi hitam kan. Ya gitulah. Kira-kira gitulah ya. Hanya kacamata yang kita gunakan itu Tuhan. Untuk kita melihat segala sesuatunya. Jadi sebelum sesuatu itu masuk ke dalam otak kita. Atau ya pasti semuanya masuk ke otak kita atau mata kita dulu ya. Baru diterjemahkan di dalam respon kita. Coba pasang filternya itu firman Tuhan. Jadi pada waktu sesuatu itu masuk, jangan langsung telan mentah-mentah, lalu meresponinya secara mentah-mentah begitu. Tetapi coba gumulkan berdasarkan firman Tuhan. Kemarin di dalam pembacaan Alkitab, di Jogja kita mulai pembacaan Alkitab 2 pasal 1 hari, lalu di situ saya ada kasih renungan-renungan atau ada keterangan juga. Maka ada satu orang tanya kepada saya kayak gini, Pak, tolong tanya, di dalam Kejadian itu kan ada peristiwa di mana Yakub itu bergumul dengan Tuhan. Bergulat dengan Tuhan. Itu kan konteks perjanjian lama. Tapi di dalam konteks zaman sekarang kira-kira bergumul dengan Tuhan itu maknanya apa ya? Apakah Tuhan datang dalam wujud seperti manusia lalu bergulat dengan diri kita. Lalu kita dikatakan menang bergulat dengan Tuhan. Kayak gitu seperti halnya Yakub menang bergulat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang ditanya gitu jawabannya apa ya? Bergulat dengan Tuhan maknanya apa? Saya bilang satu aplikasi itu adalah kita berdoa di hadapan Tuhan. Bergumul di hadapan Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita bergumul berdasarkan firman Tuhan. Dan bagaimana menjadikan firman itu hidup dalam diri kita. Itu menang bergumul dengan Tuhan. Tapi untuk bisa itu, saya percaya kita butuh filter. Melihat segala sesuatu itu dari kacamata Tuhan. Gak bisa kita lihat, atau sebelum saya ngomong gak bisa, atau saya ngomong kayak gini. Ketika Bapak Ibu tidak menggunakan filter Tuhan, kira-kira Bapak Ibu bisa menilai secara objektif gak? Siapa yang bisa nilai secara objektif? Siapa yang bisa bilang ilmu pengetahuan itu objektif? Siapa yang bisa bilang sejarah itu objektif? Siapa yang bisa bilang ada sesuatu yang objektif di dalam dunia ini kecuali dari firman Tuhan? Saya yakin gak ada. Kita semua pasti melihat secara subjektif. Atau artinya adalah kita pasti melihat segala sesuatu berdasarkan kacamata tertentu di dalam hidup kita. Kalau saudara menolak Alkitab ini sebagai kacamatamu, maka saudara pasti gunakan kacamata yang lain untuk melihat sebagai kebenaran. Dan ini yang membedakan orang Kristen dari bukan Kristen. Apalagi ketika kacamata yang kita gunakan itu ketika dibenturkan dengan kacamata Tuhan, itu terjadi konflik. Kita memilih kacamata yang lain dan bukan kacamata Tuhan. Itu menunjukkan kita bukan Kristen. Makanya saya ingatkan kembali, Harry Blamers itu berkata seperti ini. Banyak orang Kristen itu walaupun menjalankan ibadahnya sebagai orang Kristen, doa, ikut kebaktian minggu, persembahan, pelayanan. Tapi sedikit sekali yang memiliki pemikiran Kristen atau Kristus. Padahal yang menjadikan seseorang itu Kristen adalah bukan ritual keagamaan yang dia lakukan, tetapi pemikiran Kristus yang diterapkan dalam ritual hidup dia. Makanya di dalam Roma 12 itu dibilang pasal 12 ayat 1 dan 2. Untuk kita bisa mengalami transformasi budi kita, kehidupan kita untuk mengenal yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan Allah. Hal pertama yang harus terjadi adalah apa? Transformasi. Halo? Transformasi apa? Aduh, gawat ini. Transformasi apa? Buka dong Roma 12 ayat 1 dan 2 kalau nggak hafal. Transformasi apa? Apa? Akal budi.
transformasi pengetahuan, transformasi pikiran kita. Itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Makanya saya bilang dari awal tadi, PA itu penting, belajar firman itu penting, karena melalui PA dan belajar firman kita dibukakan pemikiran yang selama ini mungkin gelap untuk bisa dibukakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan prinsip Tuhan. Dan pada waktu kita mengerti itu nggak cukup sampai di level itu, tetapi kita juga perlu belajar menerapkan itu di dalam hidup kita. Baru kita bisa mengalami transformasi. Tetapi kalau yang namanya transformasi pikiran itu tidak terjadi, mungkin nggak kita menerapkan sesuatu dalam hidup kita. Jawabnya nggak ada yang diterapkan. Ya. Jadi pada waktu kita bicara tentang berdoalah setiap waktu, tolong lihat ini dari kacamata Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita setiap waktu itu berelasi dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia, dan berbicara kepada Dia akan hal-hal yang kita terjadi dalam hidup kita. Mau saudara sedang kerja, mau saudara sedang di rumah, mau saudara sedang rekreasi, mau saudara sedang melakukan hobi, mau saudara sedang belajar, mau saudara sedang membesarkan anak, mau saudara sedang mau tidur, saudara bisa menggumulkan itu di hadapan Tuhan kan. Bahkan saya sampai hari ini nggak habis pikir ada di YouTube itu ayat-ayat yang dibacakan untuk menemani kita tidur, lalu memberkati kita di saat kita tidur. Tapi ya gitulah ya dengan pemahaman dia. Tapi yang saya mau katakan pokoknya apapun yang kita lakukan, ingat kalau ada Tuhan. Ingat Dia bersumber segala sesuatu. Bicarakan dengan Dia. Minta Dia pimpin dan berkati hidup kita. Termasuk hal-hal yang kita anggap mengecewakan, yang menyulitkan, yang menakutkan, yang sepertinya membuat kita nggak punya pegangan dalam hidup ini. Semua itu bersumber dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah, gak apa-apa ya kita panjang sedikit ya. Atau kalau enggak kita stop di sini. Yang kedua adalah, yang di ayat 18 bagian pertama, dalam segala doa dan permohonan. Maksudnya apa di dalam segala doa dan permohonan? Ya maksudnya adalah, ya segala sesuatunya ya kita doakan dan kita naikkan di dalam permohonan dengan Tuhan. Ada yang mengatakan ini bicara tentang manner, sikap kita di dalam berdoa kepada Tuhan. Maksudnya adalah pada waktu kita berdoa kita bisa menggunakan segala bentuk wadah ataupun cara berdoa yang kita ketahui. Ada orang yang berkata, oh doa itu harus tidak keluar suara. Ya nggak apa-apa, doa tanpa keluar suara. Oh di reform doanya semuanya buka suara. Ya nggak apa-apa karena kita harus menggunakan segala cara untuk berdoa. Bisa doa buka suara, bisa doa dengan tutup di dalam hati kayak gitu. Bisa enggak doa dengan berlutut? Ya boleh. Berdiri bagaimana? Ya boleh. Baring? Ya kalau sakit bagaimana? Ya boleh kan? Mau tiarap juga boleh kok kalau mau. Mau doa dengan angkat tangan? Boleh enggak? Ya boleh. Mau dengan lipat? Boleh. Buka mata? Boleh enggak? Boleh. Tutup mata? Boleh enggak? Ya boleh. Mau pakai buku doa? Kayak doa Bapa kami ada teksnya kayak gitu kita tinggal baca buku doa boleh nggak? Ya boleh. Kalau ada orang doa kadang-kadang ada jemaat yang ngomong, Pak bisa tolong baca nggak doa saya ini ada yang salah nggak kayak gitu doa persembahan? Boleh nggak? Ya boleh kayak gitu. Nggak masalah doa, boleh nggak secara spontanitasnya juga boleh. Jadi semua cara doa baik itu apa yang dikatakan ataupun apa yang kita sikapi di dalam bentuk doa kita boleh lakukan. Bahkan dimanapun kita berada, kita boleh berdoa. Ini kelebihannya iman Kristen. Walaupun Pak Tong keluarkan statement, semua anggota GRI Mekahnya itu di Solo kayak gitu. Maksudnya paling nggak 1 tahun, dalam seumur hidup 1 kali harus injakkan kaki di dalam gereja ini kayak gitu. Kayak kalau, tetapi kita nggak pernah berkata, semua orang Kristen Mekahnya itu di Israel.
di Yerusalem. Kita nggak pernah mengajarkan semua orang Kristen kalau berdoa baru sah itu kalau kiblatnya ke arah Yerusalem. Lebih sah lagi kalau kita di situ. Lebih sah lagi kalau dikuburkan di situ langsung lebih cepat masuk surga gitu. Enggak ada kayak gitu ya. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 4 dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Kalau Allah itu adalah roh berarti Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Dia ada di mana-mana dan kita bisa berdoa kepada Dia di mana-mana ke arah manapun. Termasuk juga melihat ke atas atau ke bawah. Atau enggak melihat sama sekali. Jadi ini bicara tentang manner kita berdoa. Kita bisa menggunakan berbagai cara untuk kita berdoa. Dengan segala bentuk tubuh di dalam kita berdoa. Yang ketiga adalah di sini dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Saya anggap permohonan tak putus-putusnya itu berbicara mengenai ketekunan berdoa seperti berdoa setiap waktu. Tetapi yang saya mau katakan juga di sini ajak saudara lihat adalah berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Maksudnya apa? Berdoa, berjaga-jaga di dalam berdoa. Maksudnya adalah begini, pada waktu kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu berdoa bukan secara global saja, tetapi kita perlu berdoa secara spesifik. Kita perlu tahu apa yang kita minta. Kita perlu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita perlu tahu apa yang menjadi pergumulan gereja. Kita perlu tahu bagaimana kekristenan yang ada dan kesulitan yang dihadapi itu seperti apa. Nanti itu masuk dalam poin yang keempat. Tetapi yang saya mau katakan, kita perlu tahu apa yang kita minta. Kita perlu tahu apa yang kita perlu minta pengampunan juga dari Tuhan. Di dalam PA beberapa minggu yang lalu saya ketika bahas Kristen dengan lidah. Di situ ada satu poin yang saya angkat yaitu pada waktu kita bergumul dengan lidah. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi dosa lidah? Pertama adalah berdoa. Lalu pada waktu kita berdoa untuk meminta Tuhan menolong kita menguasai lidah kita ini. Apa yang kita doakan? Ya pertama doa minta Tuhan untuk memberikan kita kekudusan di dalam lidah. Lalu yang kedua adalah kita perlu berdoa, kita perlu menundukkan diri kita kepada pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk menguasai lidah kita. Ada orang berdoa tapi dia berontak terhadap situasi yang Tuhan berikan untuk membentuk diri dia. Dia nggak bisa terbentuk. Tetapi yang ketiga adalah berdoa kasih tahu Tuhan mulut saya itu kotor sekali. Tuhan mulut saya itu kok ngomongnya hal-hal yang menyakitkan hati orang. Tolong Tuhan kuduskan itu. Begitu saudara berdoa seperti itu, saya yakin saudara akan diberikan kepekaan untuk berpikir menggunakan lidah saudara. Di dalam PA Magelang itu saya ada bilang seperti ini ya. Pada waktu kita berdoa, doa itu bisa diibaratkan kita itu diibaratkan seperti sebuah kamera dan film. Kalau kita tahu fotografi maka yang menentukan gambar itu ada beberapa faktor kan. Pertama adalah shutter speed ya. Shutter speed itu adalah kecepatan bukaan lensa. Seperberapa detik kayak gitu bukanya. Makin lama makin banyak cahaya yang masuk. Makin cepat makin sedikit cahaya yang masuk. Nah ini diimbangi dengan yang namanya aperture. Bukaan aperture itu bukaan diafragma lensa. Makin besar angka diafragmanya. Ada yang angka 22, ada yang 30, ada yang 16 kayak gitu. Maka makin besar angkanya bukaannya itu makin kecil. Makin kecil angkanya itu bukaannya makin besar. Jadi pada waktu kita menggunakan shutter speed, kecepatan ini bukaan diafragma itu harus diimbangi dengan besarnya bukaan. Maka ada titik tengahnya di mana shutter speed sekian, diafragma sekian itu sama dengan shutter speed sekian, diafragma sekian hasilnya. Tetapi ada faktor yang ketiga yaitu ISO. ISO daripada film. Ya, sekarang kita digital kita nggak terlalu
pikirkan maksudnya ISO itu apa. Tapi ISO itu adalah seperti ember yang menampung kapasitas air atau kapasitas cahaya yang masuk itu. Berdasarkan bukaan lensa dan kecepatan shutter speed itu. Kalau saudara buka cahayanya atau berikan paparan terhadap film itu sebanyak mungkin cahaya, yang akan terjadi adalah over exposure. Saudara pernah foto lalu fotomu pas dicuci putih semua enggak? Itu namanya over exposure, terlalu banyak cahaya yang masuk mengenai film. Pernah dengar under exposure enggak? Under exposure itu kurang cahaya. Kurang cahaya itu adalah ketika saudara foto cuci hasilnya hitam semua. Itu under exposure. Nah, doa itu adalah seperti seseorang yang membuka dirinya kepada cahaya Tuhan. Seperti film yang dibuka untuk menerima cahaya yang masuk menerangi film itu. Doa itu adalah kita membuka jiwa kita untuk diterangi oleh karakter kemuliaan Tuhan. Lamanya waktu kita berdoa, konsistensi kita berdoa itu akan menentukan seberapa banyak karakter Tuhan yang diimprint di dalam jiwa kita. Dicetak di dalam diri kita. Makanya kalau orang Kristen gak suka berdoa, saya yakin sekali karakter Kristus dalam hidup dia itu sangat minim sekali. Tetapi kalau dia suka berdoa, makin dia berdoa, apalagi kalau dia mendoakan sesuatu yang detail dalam hidup dia, maka dia akan makin mengerti apa yang menjadi karakter dia itu bertolak belakang dengan karakter Kristus. Lalu dia akan makin peka untuk melihat bahwa karakter ini harus disingkirkan karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia nggak pernah berdoa secara detail, dia nggak punya kepekaan itu. Jadi berjaga-jaga dan berdoalah itu berbicara berkenaan, bukan hanya kita berjaga-jaga untuk bicara tentang kedatangan Tuhan. Tetapi kita juga perlu berjaga-jaga untuk melihat kepada diri kita. Apa yang menjadi hal-hal yang berdosa dalam hidupan kita, apa yang menjadi hal-hal yang tidak berkenan dalam hidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi hal-hal yang menyedihkan hati dia, itu perlu kita doakan dan kita minta. Termasuk juga berkat yang mungkin kita minta di dalam hidup kita. Saudara makin detail berdoa, saudara akan melihat Tuhan makin bekerja di dalam hidupmu. Saudara makin global berdoa, saudara akan makin kurang melihat Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Karena saudara juga nggak tahu mau Tuhan kerja dalam aspek apa. Betul kan? Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah. Lihatlah apa yang menjadi kebutuhanmu, lihatlah apa yang menjadi pergumulanmu, lihatlah apa yang menjadi karaktermu yang perlu diubah berdasarkan firman Tuhan. Lalu doakan itu. Lalu pada waktu kita bicara tentang yang keempat apa? Yaitu berdoa bagi orang-orang kudus. Nah ini adalah satu hal yang juga kita tidak pernah boleh abaikan. Dan ini yang menjadi dasar kenapa kita adakan persekutuan doa di dalam gereja. Yaitu kita untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, kita untuk mendoakan orang-orang kudus yang ada di dalam gereja dan juga di dalam dunia ini. Dan khususnya siapa? Paulus berkata, salah satu contohnya adalah yang kamu perlu doakan itu adalah saya. Apa yang kamu perlu pikirkan dan doakan bagi diri saya? Nah ini menariknya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita minta seseorang mendoakan kita, yang kita minta orang doakan biasanya apa ya? Saya nggak ngomong salah ya kalau doakan sakit ya, sembuh. Saya nggak ngomong salah kalau doakan saya baru merintis pekerjaan kayak gitu, tolong Tuhan berkati kayak gitu. Saya juga nggak ngomong salah kalau kita minta Tuhan boleh pimpin keluarga kita dan anak-anak kita. Tetapi yang menariknya adalah pada waktu Paulus minta kita atau jemaatnya mendoakan dia. Coba saudara lihat ayat 19 ya. Juga untuk aku, supaya apa? Kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan.
Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kalau kita di dalam penjara, kita minta doa apa? Tolong Tuhan, berapa lama saya di dalam penjara kalau bisa keluar. Atau jaga saya di dalam penjara kayak gitu. Tapi Paulus enggak kayak gitu loh. Surat Efesus itu seperti surat Filipi adalah surat yang ditulis dari dalam penjara. Dan penjara orang di masa Romawi itu bukan penjara yang menyenangkan. Bukan penjara yang segala fasilitas ada di situ. Tetapi penjaranya itu menyulitkan. Dan ada ancaman itu nyawa. Karena apa? Karena Injil. Bukan karena kita melakukan kejahatan, tetapi karena kita memberitakan kebenaran, itu membawa kepada ancaman jiwa kepada diri kita. Lalu di dalam konteks seperti ini Paulus minta doa apa? Paulus bukan ngomong tolong doakan rematik saya kambuh. Oh tolong doakan supaya mata saya bisa lebih jelas melihat. Dia kan ada masalah di mata ya. Yang Paulus minta doakan adalah tolong doakan supaya saya diberikan keberanian untuk menyaksikan berita Injil. Dia nggak mikirin sama sekali apa yang menjadi kebutuhan fisik dia pada waktu itu. Sekali lagi saya ngomong, saya bukan berarti kita nggak perlu doakan kebutuhan fisik kita. Ada bagian itu di dalam doa Bapa kami. Tetapi yang saya mau ngomong, saudara punya mengimbangi nggak dengan mendoakan orang Kristen, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan gereja, mendoakan teman-teman saudara yang ada di tempat ini. Dan ketika saudara mendoakan itu porsinya banyak yang mana? Untuk diri atau untuk gereja, untuk orang-orang Kristen yang lain. Paulus mengatakan untuk diri porsinya itu nggak terlalu besar. Tapi untuk orang lain itu harusnya lebih besar dan untuk pekerjaan Tuhan itu jauh lebih besar lagi. Dan bahkan untuk pekerjaan Tuhan Paulus berkata, gak usah doakan saya untuk kesehatan saya. Tetapi doakan saya untuk keberanian memberitakan Injil Tuhan. Saudara, ini adalah 4 prinsip kita untuk kita berdoa. Poin-poin apa yang kita perlu angkat di dalam doa kita ya. Tetapi pada waktu kita bicara 4 hal ini, ada satu hal yang menjadi penekanan penting di sini, yaitu semuanya harus kita doakan di dalam roh. Maksudnya apa? Berdoa di dalam roh itu. Selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, orang karismatik menafsirkan berdoa di dalam roh berarti berdoa di dalam bahasa lidah. Atau berdoa dengan satu perkataan-perkataan yang tidak dimengerti. Tapi saudara, saya percaya itu bukan pengertian Alkitab. Ketika bicara berdoa di dalam roh adalah bicara bahasa lidah. Lalu apa maksud dari berdoa di dalam roh? Yaitu berdoa sesuai dengan pikiran Roh Kudus dan kehendak Roh Kudus. Itu makna dari berdoa di dalam roh. Nah, kita tahu dari mana? Kalau kita bicara tentang doa di dalam roh, ada beberapa referensi tentunya yang orang karismatik suka angkat. Pertama di dalam ayat ini, berdoa di dalam roh kayak gitu. Lalu di dalam Kolose juga berdoa di dalam roh. Tetapi ada satu lagi, Roma 8 ayat 26. Saudara boleh buka ya. Roma 8 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, waktu bicara roh sendiri membantu kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, orang karismatik kemudian berkata, inilah buktinya kita berbicara bahasa roh. Waktu kita berbicara kita nggak ngomong kan, Roh Kudus yang ngomong bagi diri kita dengan perkataan-perkataan yang apa? Bukan tidak terucapkan, tapi yang tidak dimengerti. Yang tidak terucapkan itu adalah tidak terucapkan. Yang tidak terucapkan itu berarti tidak terkatakan. Ya ada suara yang keluar dari mulut kita, itu makna daripada tidak terucapkan. Tetapi saudara jangan berhenti di situ. Kalau saudara berhenti di situ nanti multitafsir. Baca ayat 27 ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu,
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi pada waktu bicara doa yang ada di dalam roh. Roh itu siapa? Roh itu adalah roh pribadi ketiga Allah Tritunggal yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dia menyelidiki apa? Menyelidiki apa? Hati nurani kita dan mengerti akan maksud dari Tuhan Allah. Lalu berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya berdoa di dalam roh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin berdoa di dalam roh, dan kalau ingin berdoa di dalam maksud kehendak Allah sesuai dengan rencana dan kehendak dari Roh Kudus, maka satu hal yang nggak boleh diabaikan kembali adalah firman Tuhan. Makanya saya bilang tadi transformasi berpikir itu penting, pengertian firman itu penting sekali karena segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Kristen dan bahkan 3 pribadi dari Allah Tritunggal sendiri nggak pernah lari dari apa yang dia wahyukan bagi diri kita. Ini maksudnya berdoa di dalam roh. Bukan mengucapkan hal-hal yang kita nggak mengerti. Tapi begitu kita mendoakan prinsip tentang Tuhan. Contohnya apa berdoa di dalam roh? Tuhan berdiam di dalam hati kita. Hidup kita menyatakan buah-buah roh di dalam Galatia pasal yang ke-5. Hidup kita menyatakan kasih Kristus. Hidup kita hidup di dalam ketaatan kepada 10 perintah Allah. Bukankah itu semua bicara tentang suatu doa yang kita naikkan berdasarkan kehendak dari Roh Kudus atau kehendak dari Allah. Makanya kalau saudara kembali ke dalam Efesus pasal yang ke-3 ya, saudara bisa lihat ya. Ini menjadi satu doa yang Paulus ajarkan untuk kita doakan juga ya. Misalnya ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara boleh buka juga Efesus 1 ayat 15 sampai 23 doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Saudara, ini adalah doa-doa di dalam roh yang kita bisa terapkan. Baik kepada diri kita ataupun kepada orang Kristen yang lain. Ya. Jadi ini menjadi satu hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara, saya tahu kebaktian kita cukup panjang hari ini ya. Tetapi saya harap dengan kita bertumbuh di dalam pengertian ini, saya berdoa kita juga boleh mulai mementingkan hal-hal rohani dalam hidup kita. Bukan hanya dari perspektif, oh saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu saja. Tetapi juga kita mulai mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk terjadi di dalam hidup kita dan di dalam gereja Tuhan. Dengan begitu saya percaya Tuhan bisa bekerja. Satu hal, peperangan rohani. Walaupun Tuhan sudah memberikan segala perlengkapan senjata bagi diri kita. Ingat, kenapa kita perlu doa? Karena yang berperang Alkitab selalu ajarkan. Bukan kita yang menghadapi itu. Kalau kita yang menghadapi, kita pasti kalah. Tetapi Tuhan yang menghadapi. Maka kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Untuk bisa menang di dalam peperangan itu. Itu sebabnya doa menjadi unsur yang penting, aspek yang penting di dalam kehidupan rohani orang percaya ya. Kiranya Tuhan boleh berkati kita. Mari kita masuk di dalam doa.
Kembali kami bersyukur Bapa untuk firman, untuk kebenaran-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur untuk satu sarana yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk komunikasi dengan Engkau melalui doa di dalam roh. Itu di dalam kebenaran firman. Kiranya Engkau boleh pimpin kami ya Bapa, sehingga kehidupan kami boleh sungguh menyatakan kehendak Tuhan, tapi juga boleh menyatakan suatu kemenangan di dalam memuliakan nama Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu ini Bapa, tumbuhkan kasih kami kepada Engkau yang makin limpah, makin besar. Dan kecintaan kami akan kebenaran-Mu sebagai kebenaran yang bersumber dari Tuhan Allah sendiri. Tolong pimpin dan berkati gereja-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.